Denny adalah seorang mahasiswa yang baru pindah ke sebuah kota kecil untuk melanjutkan studinya. Suatu malam, ia merasa lapar setelah begadang mengerjakan tugas. Karena kantin kampus sudah tutup, ia memutuskan mencari makan di luar. Setelah berkeliling dengan motornya, ia menemukan sebuah warung mie ayam sederhana di pinggir jalan yang masih buka. Warung itu terlihat sepi, hanya ada seorang pria tua yang tampaknya adalah pemiliknya. Denny memarkir motornya dan duduk di salah satu meja. Warung itu terkesan biasa saja, tapi suasananya terasa sedikit aneh. Udara di sekitar warung lebih dingin dibanding tempat lain, dan ada aroma wangi melati samar-samar yang tercium. "Selamat malam, Nak. Mau pesan apa?" tanya pria tua itu dengan suara berat. "Mie ayam satu, Pak," jawab Denny. Pria tua itu mengangguk dan segera menuju dapur yang hanya dipisahkan oleh tirai usang. Denny menunggu sambil melihat sekeliling. Tidak ada pelanggan lain, hanya ada beberapa meja kayu tua dengan penerangan lampu kuning temaram. Angin malam bertiup pelan, membuat suasana semakin sunyi. Tak lama kemudian, pria tua itu kembali dengan semangkuk mie ayam yang masih mengepul. Denny langsung mencicipi. Rasanya enak, bahkan lebih lezat dibanding mie ayam yang biasa ia makan. Namun, saat ia hampir menghabiskan makanannya, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Kuah mie ayam yang tadinya berwarna coklat keemasan, kini berubah agak kemerahan. Denny mengernyit, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek pencahayaan. Tapi ketika ia mengangkat mie dengan sumpit, ia melihat sesuatu di antara helai mie itu, sehelai rambut panjang dan kusut. Denny terkejut. Ia segera meletakkan sumpitnya dan melihat ke dalam mangkuk. Perutnya mendadak mual saat menemukan lebih banyak rambut terendam dalam kuahnya. Ia menoleh ke arah pemilik warung, ingin bertanya, tetapi pria tua itu sudah tidak ada di tempat. Saat itulah, ia mendengar suara aneh dari arah dapur. Seperti sesuatu yang menyeret kain panjang di lantai. Denny menegang. Ia mencoba melihat ke balik tirai, tetapi tiba-tiba lampu di warung itu berkedip-kedip. Dalam kedipan cahaya, ia melihat sesosok bayangan putih berdiri di dekat dapur. Sebuah sosok pocong dengan wajah membusuk dan mata kosong menatapnya dari balik tirai dapur. Jantung Denny berdegup kencang. Ia mundur, tetapi kursinya tersandung dan jatuh ke belakang. Sosok pocong itu mulai melayang mendekat, kain kafannya menyeret di lantai yang berdebu. Bau anyir menyengat memenuhi udara. Tanpa pikir panjang, Denny berlari menuju motornya. Ia hampir kesulitan menyalakan mesin karena tangannya gemetar. Saat akhirnya berhasil, ia tancap gas tanpa menoleh lagi. Di kaca spion, ia melihat warung itu kini gelap gulita, seolah tidak pernah ada kehidupan di sana. Namun, yang membuatnya semakin ketakutan adalah sesuatu yang lain. Dalam bayangan lampu jalan, ia melihat sesuatu di belakangnya. Sesosok putih yang melompat-lompat dengan cepat, mengikuti motornya dalam kegelapan malam. Denny mengendarai motornya secepat mungkin, napasnya tersengal-sengal. Namun, dalam kaca spion, ia masih bisa melihat bayangan putih yang melompat-lompat mengejarnya. Pocong itu bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal, seolah-olah siap menerkamnya kapan saja. Denny hampir kehilangan kendali saat mendekati tikungan. Ia mencoba fokus,
berharap bisa segera sampai ke kosannya yang hanya berjarak beberapa kilometer lagi. Namun, ketika ia melewati persimpangan kecil, pocong itu menghilang begitu saja dari kaca spion. Hanya ada jalanan sepi yang disinai lampu jalan redup. Denny tidak mau mengambil risiko. Ia tetap memacu motornya sampai tiba di depan kos. Ia segera mematikan mesin dan berlari masuk ke dalam kamarnya. Setelah menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat, ia terduduk lemas di lantai, masih terengah-engah. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Ketika ia melihat ke cermin di sudut kamarnya, darahnya langsung membeku. Dalam bayangan cermin, di belakangnya, ada sesosok pocong berdiri diam, dengan kepala miring dan tatapan kosong. Denny menoleh seketika, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Cermin itu masih menunjukkan bayangan seram tersebut, tetapi dalam dunia nyata, belakangnya kosong. Dengan tangan gemetar, Denny meraih kain dan menutupi cermin. Ia tidak bisa tidur malam itu. Pikiran tentang warung mie ayam misterius dan teror yang ia alami terus menghantuinya. Keesokan paginya, Denny menceritakan semuanya kepada Bima, teman sekosnya. Bima tertawa, menganggap Denny hanya mengalami halusinasi karena kelelahan. Warung mie ayam di pinggir jalan. Gue udah setahun di sini, Dan, tapi nggak pernah lihat warung yang lo maksud, kata Bima sambil mengunyah sarapannya. Denny terdiam. Lo serius? Itu warung ada di dekat perempatan sebelum jalan raya utama. Gue baru ke sana tadi malam. Bima menggeleng. Mungkin lo salah lihat. Gue sering lewat sana, nggak ada warung sama sekali. Denny semakin gelisah. Jika warung itu memang tidak ada, lalu apa yang ia datangi tadi malam? Dan yang lebih menakutkan, apa yang sebenarnya ia makan? Malamnya, Denny tidak bisa menahan rasa penasaran. Ia mengajak Bima untuk pergi ke tempat warung itu berada. Dengan motornya, mereka berdua melaju menuju lokasi yang Denny ingat. Namun, saat tiba di sana, mereka hanya menemukan lahan kosong dengan pohon besar yang tampak sudah tua. Lo yakin ini tempatnya? Tanya Bima ragu. Denny menelan ludah. Iya, harusnya di sini. Gue duduk di sana, pemilik warungnya ada di sini, dan dapurnya di belakang. Bima mengamati sekeliling. Tapi ini cuma tanah kosong, dan gue udah sering lewat sini. Dari dulu tempat ini kosong dan gak pernah ada warung. Denny mulai merasakan bulu kuduknya meremang. Ia berjalan mendekati pohon besar itu, dan tiba-tiba mencium bau wangi melati yang begitu menyengat. Seketika, terdengar suara langkah kaki menyeret di tanah kering di belakang mereka. Bima dan Denny membeku. Mereka perlahan menoleh, dan di sana, dalam bayangan gelap malam, sesosok pocong berdiri di bawah pohon, menatap mereka tanpa ekspresi. Denny dan Bima terpaku di tempat, mata mereka membelalak menatap sosok pocong yang berdiri di bawah pohon besar. Cahaya bulan menerangi wajahnya yang membusuk dengan mata kosong menatap mereka tanpa ekspresi. Suara angin malam yang sebelumnya sepoi-sepoi kini berubah menjadi desir yang menyeramkan. Bima menelan ludah, lalu berbisik, "Dan, kita harus pergi sekarang." Namun, tubuh Denny terasa kaku, seolah sesuatu menahannya di tempat. Ia ingin bergerak, tetapi matanya tak bisa lepas dari sosok menyeramkan itu. Lalu, dengan perlahan, pocong itu mulai bergerak,
bukan melompat seperti yang sering dikisahkan, melainkan melayang mendekati mereka. Bau busuk yang menyengat tiba-tiba memenuhi udara. Bima menarik tangan Denny dengan kuat, membawanya berlari ke arah motor. Namun, ketika mereka hampir sampai, motor yang mereka parkir di pinggir jalan tiba-tiba jatuh sendiri dengan suara keras, seolah ada yang mendorongnya. Denny semakin panik. "Bima, motor kita." "Nggak usah mikirin motor. Kita kabur dulu," Bima berteriak. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari ke arah berlawanan, masuk ke dalam gang sempit yang berada di dekat lahan kosong itu. Nafas mereka terengah-engah, dan jantung Denny berdebar tak karuan. Ia menoleh ke belakang, berharap tidak melihat sosok pocong itu lagi. Namun, alih-alih hilang, pocong itu justru muncul di ujung gang, lebih dekat dari sebelumnya. Bima tersandung dan hampir jatuh, tetapi Denny berhasil menariknya. Mereka terus berlari, sampai akhirnya menemukan sebuah rumah tua di ujung gang. Dengan panik, mereka mencoba membuka pintu rumah itu. Anehnya, pintunya tidak terkunci. Tanpa berpikir panjang, mereka masuk dan langsung menutup pintu dengan keras. Ruangan di dalam rumah itu gelap dan berdebu, seolah sudah lama ditinggalkan. Napas mereka memburu saat mencoba menenangkan diri. Kita di mana?" tanya Bima dengan suara gemetar. Denny mengamati sekeliling. Rumah itu tampak seperti rumah tinggal biasa, hanya saja perabotannya sudah tertutup debu dan jaring laba-laba. Namun, saat ia berjalan ke tengah ruangan, matanya menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di meja makan, terdapat mangkuk-mangkuk yang tersusun rapi. Di dalamnya, masih ada sisa-sisa mie ayam yang terlihat basi. Namun yang lebih mengerikan, di salah satu mangkuk, terlihat sesuatu yang sangat familiar, helai rambut panjang yang kusut. Denny mundur selangkah, dadanya terasa sesak. "Bima, ini nggak mungkin." Bima ikut melihat dan langsung bergidik ngeri. "Kita harus keluar dari sini." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara langkah kaki menyeret kembali terdengar. Kali ini, suara itu berasal dari dalam rumah. Mereka membeku. Pintu yang tadi mereka masuki perlahan terbuka kembali, dan di baliknya, sosok pocong itu sudah berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan mata kosong. Denny dan Bima tak bisa bergerak. Sosok pocong itu berdiri di ambang pintu rumah tua, tubuhnya yang membusuk terbungkus kain kafan kotor. Mata kosongnya menatap mereka, membuat udara di dalam ruangan terasa semakin menyesakkan. "Dan kita harus keluar dari sini sekarang," bisik Bima dengan suara bergetar. Denny mengangguk, tapi tubuhnya masih terasa kaku. Ketakutan membuatnya sulit berpikir jernih. Namun, ketika pocong itu mulai bergerak, mereka sadar bahwa tidak ada pilihan lain selain lari. Dengan sisa keberanian, Bima menarik tangan Denny dan berlari ke arah belakang rumah. Mereka menemukan sebuah pintu lain yang terbuka menuju pekarangan belakang. Tanpa pikir panjang, mereka menerobos keluar. Namun, saat mereka menginjak tanah pekarangan yang penuh ilalang, langkah mereka terhenti. Di hadapan mereka, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di tengah pekarangan, berdiri sebuah batu nisan tua yang sudah retak. Nama yang terukir di sana hampir tak terbaca karena tertutup lumut. Namun, ketika Denny mengusap permukaannya dengan tangan gemetar,
ia bisa membaca tulisan samar di batu itu. Warung mie ayam Bu Sari. Tahun 1978 sampai tahun 2003. Denny merinding. Bu Sari. Bukannya itu. Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara tawa lirih dari belakang mereka. Perlahan, mereka menoleh ke arah rumah tua. Sosok pocong itu kini tidak sendiri. Di depan rumah, berdiri beberapa pocong lain, tubuh mereka bergoyang perlahan seolah menunggu. Bima hampir pingsan. Dan, ini bukan cuma satu. Denny tak bisa berkata-kata. Ia ingin lari, tapi kemana? Di depan ada pekarangan dengan nisan yang baru saja mereka temukan. Di belakang, ada rumah tua dengan pocong-pocong yang kini semakin mendekat. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang. Ilalang di pekarangan berdesir, menciptakan suara menyeramkan seperti bisikan. Dari arah nisan, muncul aroma yang sangat dikenalnya, bau mie ayam yang dulu ia makan di warung misterius itu. Namun kali ini, bau itu bercampur dengan aroma busuk yang menusuk hidung. Denny mulai menyadari sesuatu. Bima, kita sudah masuk ke dalam perangkap mereka. Bima menoleh panik. Maksud lo apa? Denny menatap sekeliling. Ini bukan rumah biasa. Ini tempat mereka. Kita nggak seharusnya ke sini. Kita sudah melanggar batas. Tiba-tiba, terdengar suara pintu berderit dari dalam rumah tua. Dari kegelapan, muncul seorang wanita dengan wajah pucat, mengenakan baju lusuh penuh noda darah kering. Mata kosongnya menatap tajam ke arah mereka. Denny mengenal wajah itu. Itu wajah wanita yang melayani mie ayam di warung semalam. Dengan suara yang lirih dan serak, wanita itu berbicara, "Kalian sudah makan, sekarang waktunya membayar." Di sekeliling mereka, pocong-pocong itu semakin mendekat. Denny dan Bima semakin terdesak. Sosok wanita pucat yang mirip dengan penjaga warung mie ayam itu perlahan melangkah mendekat, matanya kosong, wajahnya tanpa ekspresi. Di belakangnya, pocong-pocong yang mengerikan berdiri dalam diam, seolah menunggu sesuatu. Bima mencengkeram lengan Denny dengan erat. "Dan, kita harus kabur," bisiknya dengan suara gemetar. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara seretan kain kafan terdengar semakin dekat. Pocong-pocong itu kini melayang, mengitari mereka. Aroma busuk bercampur dengan bau mie ayam semakin menusuk hidung. Denny menelan ludah, mencoba berpikir jernih. Lalu, wanita itu berbicara lagi dengan suara serak. "Kalian sudah makan, bayar dengan nyawa kalian." Denny merinding. "Apa maksudnya? Kami nggak punya urusan sama kalian." Wanita itu menundukkan kepala, lalu perlahan mengangkat tangannya. Seketika, dari balik kain bajunya yang lusuh, ia mengeluarkan sesuatu, mangkuk yang kemarin digunakan Denny untuk makan. Denny tercekat. Di dalam mangkuk itu, ada sesuatu yang mengerikan. Potongan jari manusia. Mie ayam ini, tumbal, semua pelanggan, menjadi bagian darinya. Suara wanita itu terdengar menyeramkan, seakan berasal dari dunia lain. Bima langsung menjerit, "Dan, kita harus pergi sekarang." Tanpa pikir panjang, ia menarik tangan Denny dan berlari menerobos celah di antara pocong-pocong itu. Tangan-tangan tak kasat mata terasa seperti mencoba menarik mereka kembali, tapi mereka terus berlari menuju pekarangan. Saat mereka melewati batu nisan yang mereka lihat sebelumnya, tiba-tiba angin kencang bertiup,
membuat pepohonan bergemuruh. Batu nisan itu mulai retak, seolah sesuatu di dalamnya ingin keluar. Denny melihat sekilas tulisan di batu nisan itu kembali berubah, kini berbunyi, "Siapapun yang makan, takkan pernah bisa pergi." Denny semakin panik. "Bima, jangan berhenti. Lari terus." Mereka menerobos ilalang, mencari jalan keluar. Namun, seolah mereka terus berputar di tempat yang sama. Tak peduli seberapa jauh mereka berlari, rumah tua itu tetap terlihat di belakang mereka, seperti tak ada jalan keluar dari tempat ini. Ini mustahil. Denny mulai kehilangan harapan. "Kita nggak bisa keluar." Matanya mulai basah, tubuhnya gemetar. Bima menatapnya dengan putus asa. "Den, jangan nyerah. Pasti ada cara." Ia memandang sekeliling, lalu matanya tertuju pada batu nisan yang semakin retak. "Mungkin kita harus menghancurkan itu." Bima berteriak. Denny menggeleng. "Tapi gimana caranya?" Dari balik bayangan pepohonan, suara tertawa pelan mulai terdengar. Mereka melihat sekilas wanita penjaga warung itu berdiri diam, dengan senyum mengerikan di wajahnya. "Kalian tidak bisa keluar," bisiknya, sebelum bayangannya menghilang dalam kegelapan. Denny dan Bima saling pandang, menyadari satu hal, jika mereka tidak menghancurkan kutukan ini sekarang, mereka mungkin tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Denny dan Bima berdiri terpaku di depan batu nisan yang semakin retak. Nafas mereka tersengal, keringat bercucuran, sementara di belakang mereka, sosok-sosok pocong mulai bergerak lebih dekat. Wanita penjaga warung itu masih berdiri di kegelapan, senyum mengerikan tak lepas dari wajahnya. "Bima, kalau kita nggak hancurin nisan ini sekarang, kita bakal mati di sini," seru Denny. Bima menggigit bibirnya, matanya mencari sesuatu yang bisa digunakan. Lalu, ia melihat sebuah batu besar tak jauh dari tempat mereka berdiri. Dengan cepat, ia berlari dan mengangkat batu itu, meskipun tangannya gemetar hebat. "Denny, bantu gue." Denny segera ikut mengangkat batu itu. Dengan sekuat tenaga, mereka mengayunkannya ke arah nisan. Brakk. Retakan di nisan semakin besar, suara seperti jeritan terdengar menggema di udara. Pocong-pocong yang tadi mendekat tiba-tiba berhenti, tubuh mereka bergetar hebat. Wanita penjaga warung itu juga tampak panik, matanya melebar. "Jangan, kalian tidak boleh." Namun, Denny dan Bima tak peduli. Mereka kembali mengayunkan batu itu dengan lebih kuat. Brakk. Kali ini, batu nisan itu pecah berkeping-keping. Seketika, angin kencang berhembus, membawa aroma busuk yang menusuk. Jeritan panjang menggema dari dalam tanah, seolah sesuatu yang telah lama terperangkap akhirnya dilepaskan. Pocong-pocong itu mulai menghilang satu persatu, tubuh mereka terbakar menjadi abu. Wanita penjaga warung itu menjerit histeris, tubuhnya perlahan mencair, berubah menjadi cairan hitam pekat sebelum akhirnya lenyap di udara. Denny dan Bima terjatuh ke tanah, napas mereka terengah-engah. Mereka saling pandang dengan tatapan ketakutan, masih tak percaya bahwa mereka berhasil menghancurkan kutukan itu. Ketika mereka menoleh ke belakang, rumah tua itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah tanah lapang yang sunyi, tanpa tanda-tanda keberadaan bangunan atau batu nisan tadi. "Dan, kita berhasil." Suara Bima bergetar. Denny menelan ludah. "Gue nggak tahu
Tapi kita harus pergi dari sini sebelum ada sesuatu yang lain. Tanpa membuang waktu, mereka berlari keluar dari pekarangan yang kini tampak seperti ladang kosong. Setelah beberapa meter berlari, mereka akhirnya kembali ke jalan utama. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka hanya melihat lahan kosong yang penuh ilalang. Tidak ada warung mie ayam, tidak ada rumah tua, tidak ada tanda-tanda kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami. Bima mengusap wajahnya. Jangan bilang ini semua cuma mimpi, dan Denny menggeleng. Kalau mimpi, kenapa badan gue masih lemes begini? Mereka berdiri dalam diam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah kembali ke tempat itu lagi. Denny dan Bima berjalan gontai di sepanjang jalan utama. Mereka masih merasa lemas setelah kejadian mengerikan di warung mie ayam gaib itu. Angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk. "Dan kita benar-benar selamat, kan?" tanya Bima dengan suara parau. Denny tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke belakang sekali lagi, memastikan tempat itu benar-benar hilang. Hanya ada lahan kosong, tanpa jejak warung, batu nisan, atau sosok menyeramkan. "Gue harap begitu," jawabnya akhirnya. Mereka melanjutkan langkah menuju jalan raya, berharap bisa menemukan kendaraan yang lewat. Setelah beberapa menit berjalan, mereka melihat lampu kendaraan dari kejauhan. Denny segera melambaikan tangan, berharap itu taksi atau mobil yang bisa membawa mereka pulang. Mobil itu melambat dan berhenti di dekat mereka. Seorang pria paruh baya membuka jendela dan menatap mereka dengan heran. "Kalian kenapa? Kalian kelihatan pucat." "Pak, tolong antarkan kami ke kota. Kami baru saja tersesat di sekitar sini," pinta Denny. Pria itu mengangguk. "Ayo naik, kebetulan saya ke arah sana." Tanpa pikir panjang, Denny dan Bima masuk ke dalam mobil. Mereka duduk di kursi belakang, berusaha menenangkan diri. Namun, baru beberapa menit perjalanan, sopir itu menoleh dan bertanya, "Kalian dari mana tadi?" Bima menelan ludah, ragu untuk menjawab. "Kami tersesat di sebuah warung mie ayam di tengah hutan." Pria itu tiba-tiba terdiam. Matanya sedikit melebar saat mendengar kata warung mie ayam. "Warung mie ayam," ulangnya pelan. "Di daerah itu." Denny mengangguk. "Iya, Pak, warungnya aneh, penjaganya menyeramkan, dan kami melihat hal-hal yang tidak masuk akal." Pria itu menghela napas panjang. "Kalian beruntung masih bisa keluar dari sana." Bima menatapnya penasaran. "Maksud Bapak, apa Bapak tahu tentang warung itu?" Pria itu mengangguk, ekspresinya semakin serius. "Warung itu sudah lama ada. Dulu, ada sepasang suami istri yang menjalankan usaha mie ayam di sana. Tapi, karena ingin cepat kaya, mereka melakukan pesugihan. Mereka mulai menggunakan daging manusia sebagai bahan makanan mereka." Denny dan Bima saling pandang dengan ngeri. Pria itu melanjutkan, "Orang-orang yang makan di sana akan menjadi tumbal. Arwah mereka terjebak selamanya, menjadi bagian dari kutukan warung itu. Beberapa orang yang berhasil kabur tetap akan dihantui." Bima menelan ludah. "Jadi, kalau kami berhasil kabur, berarti sudah aman, kan?" Pria itu tidak langsung menjawab. Dia justru melihat mereka melalui kaca spion dengan tatapan aneh. "Itu yang saya harap. Tapi, apakah kalian benar-benar sudah selamat?"
Tiba-tiba, mobil mereka melewati sebuah papan nama besar di pinggir jalan. Warung mie ayam Bu Sari 100 meter lagi. Denny dan Bima langsung membeku. Mereka baru saja meninggalkan tempat itu, tapi kenapa warung itu masih ada? Pria itu melirik mereka sekali lagi, lalu tersenyum tipis. Atau mungkin, kalian masih terjebak. Denny dan Bima terdiam, tubuh mereka menegang saat membaca papan nama itu. Warung mie ayam Bu Sari 100 meter lagi. Dan, ini nggak mungkin, bisik Bima, suaranya bergetar. Denny mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. Kita sudah pergi jauh dari tempat itu. Nggak mungkin kita masih di sana. Sopir mobil itu tersenyum tipis melalui kaca spion, matanya berkilat aneh. Aku sudah bilang kadang, yang kalian lihat bukan kenyataan yang sebenarnya. Denny dan Bima langsung merasakan firasat buruk. Pak, berhenti. Kami mau turun. Seru Denny. Sopir itu tetap melaju, senyumnya semakin lebar. Kalian sudah menjadi bagian dari warung itu. Tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba, suasana di luar berubah. Jalanan yang tadinya terang oleh lampu jalan kini redup, seolah kabut pekat menyelimuti. Pohon-pohon di pinggir jalan berubah menjadi sosok-sosok hitam yang bergerak perlahan, mengawasi mereka. Denny meraih handle pintu, mencoba membukanya, tetapi terkunci. Bima juga berusaha menggedor jendela, tapi sia-sia. Sial, kita nggak bisa keluar. Saat itu juga, sopir perlahan mengubah wajahnya. Kulitnya mulai mengelupas, memperlihatkan daging busuk di baliknya. Matanya berubah putih, dan senyumnya kini menampakkan deretan gigi tajam yang mengerikan. Selamat datang kembali, bisiknya. Mobil berhenti mendadak. Saat Denny dan Bima menoleh keluar jendela, mereka melihat warung mie ayam itu berdiri di depan mereka. Warung yang tadi menghilang kini kembali, sama seperti sebelumnya. Cahaya remang-remang menerangi papan namanya, dan aroma anyir bercampur dengan bau mie ayam menguar di udara. Nggak mungkin, gumam Bima, tubuhnya gemetar. Pintu mobil terbuka sendiri. Dari dalam warung, sosok wanita penjaga warung yang tadi mereka kira sudah lenyap berdiri di ambang pintu. Wajahnya masih sama, senyum tipis penuh misteri. Ayo masuk, kalian masih punya urusan yang belum selesai. Denny dan Bima ingin kabur, tetapi tubuh mereka tidak bisa bergerak. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarik mereka masuk. Saat mereka dipaksa melangkah ke dalam warung, pintu di belakang mereka tertutup dengan keras. Dan malam itu, tidak ada yang pernah melihat Denny dan Bima lagi.